Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Eh, oke, kita akan mulai untuk tutorial web ya. Tutorial web di tutorial webinar 3 ya. Untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk kelas 420. Oke, teman-teman, saya akan eh, mulai on time. Eh, Meskipun katakanlah teman-teman mungkin ada yang datang terlambat tuh di Zoom-nya, karena memang kita harus menghargai waktu dan komitmen kita untuk melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien ya. Oke, sebentar saya izin ambil dulu screenshot gambar sebagai bukti evidence dari perkuliahan kita. Oke, teman-teman, saya akan mulai menjelaskan. Jadi seperti biasa sama dengan teman-teman Anda di kelas yang kemarin saya ajar di kelas algoritma programan kelas 420 bahwa saya akan menggunakan materi yang disediakan oleh rekan-rekan dosen dari UT di sini dari Sesa Dr. Ibu Kani ya. Tetapi di luar itu tentu saya akan menyediakan materi tambahan yang sudah saya siapkan juga insya Allah. Itu ada di buku-buku yang saya tulis dan dipasarkan secara nasional juga. Alhamdulillah. Seperti di buku Menguasai Pemrograman Berbasis Objek ya, di mana di sana jelaskan penggunaan konsep Java ya, dari mulai struktur algoritma dan yang lainnya. Kemudian nanti akan kita bisa, kemudian saya akan biasa melakukan namanya live coding ya. Jadi saya akan coding, meskipun misalkan materinya sudah ada, tetapi itu membiasakan ke teman-teman supaya nanti terbiasa melakukan kode program bahwa kita di mata kuliah teman-teman di Prodi Informasi ini ada mata kuliah berpraktek. Jadi saya berharap teman-teman sukses di kuliahnya, tetapi di ilmu hard skill-nya, soft skill atau yang lain itu sukses. Jadi paham cara ngoding. Jadi kita nggak boleh hanya copy paste ya. Oke, di pertemuan ini kita akan bahas mengenai ini teman-teman ya. Oke, oke, to make sure saya sudah share screen ya. Mungkin saya share screen di desktop saja ya. Biar saya bolak-balik ke ini, bolak-balik ke share screen, bolak-balik nanti ke kode program dan Eclipse ya. Oke, di pertemuan ini kita masih membahas mengenai tipe data, variabel, dan operator di Java. Nah, ini teman-teman ya, bahwa tipe data dan variabel ini sangat penting untuk kita pahami di awal. Kenapa? Karena di mata kuliah ini eh, semua bahasa programan itu akan memiliki yang namanya tipe data. Jadi misalkan case zaman saya awal kuliah itu mungkin masih bahasa programan yang tersedia terbatas. Itu hanya ada bahasa Pascal, ada bahasa C. Nah, tetapi untuk eh, mata kuliah yang berhubungan dengan saat ini ya, itu cenderung bervariasi. Seperti misalkan kita ada bahasa programan Java, Python, R, atau bahasa-bahasa kalau di dulu mungkin ngoding untuk web itu hanya terbatas PHP aja gitu ya. Nah, tetapi sekarang kita sudah tersedia framework, misalkan Coordinator, Laravel, itu banyak sekali. Nah, di dalam semua bahasa tersebut ada yang dikenal dengan namanya tipe data. Nah, tipe data itu apa? Nah, tipe data ini klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data tersebut. Jadi sebenarnya kan si programmer itu mendeklarasikan suatu tipe data yang dimana si tipe data tersebut atau resource kedua tersebut sudah dipahami oleh si komputer ya. Nah, sebagian besar bahasa programan memang sangat mendukung berbagai tipe data. Contohnya misalkan real gitu ya. Real ini istilah di dalam bahasa programan Pascal. Kalau implementasi di Java biasanya kita kenal dengan istilah plot atau kita kenal dengan istilah eh, apa istilah double gitu ya.
Oke. Nah, kemudian nah, tipe data itu ada dua jenis tipe data di Java. Nah, di sini ada yang disebut dengan tipe data primitif, kemudian ada yang disebut dengan tipe data reference. Nah, ini akan kita bahas dan saya akan codingkan. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba juga untuk dipraktekkan ya. Nah, oke, tipe data primitif itu apa aja? Nah, ini ada yang ini tipe data yang segeneral setiap bahasa programan ada. Begitupun dengan tipe data yang reference. Cuma di tipe data reference memang tidak semuanya ya. Kalau di bahasa-bahasa programan yang prosedural seperti zaman dulu, itu sudah tidak ada seperti di bahasa Pascal, bahasa Delphi gitu ya. Nah, tetapi di generasinya yang mendukung OOP, dari mulai C++, Java, Python, R, yang lainnya ke sini itu sudah mendukung dengan konsep tipe data nanti yang reference. Salah satunya menggunakan kelas ya. Nah, ini ada yang dikenal dengan istilah Boolean. Nah, ini yang pertama ya. Boolean itu untuk apa? Nah, dia itu nilainya true or false. Jadi digunakan untuk tipe data logika ya. Jadi misalkan teman-teman, contohnya seperti ini nih. Saya misalkan membuat suatu kalimat di dalam programan. If hari ini hujan, maka katakanlah ke kampus eh, naik ini naik angkot atau misalnya naik gokar gitu ya. Else jika tidak ke kampus bawa motor itu. Nah ini tipe data logika true atau false itu. Jadi kondisinya ternyata hari ini tidak hujan itu. Oke ke kampus naik motor gitu. Oh kayak kondisinya ternyata hujan. Wah ini hujannya besar banget misalkan nih. Aduh saya naik pesan gokar aja gitu misalkan ya. Ini adalah true or false ya. Alokasi memorinya 1 byte. Jadi alokasi memori itu ini jangkauan ya teman-teman ya. Jadi kalau di dalam di memori komputer itu kan sebenarnya yang kita kenal itu komputer itu kan ada bytes-nya ya. Ada bytes-nya, kemudian ada oh ya nih Mulyadi sudah hadir ya. Oke Mulyadi dan teman-teman yang lain mungkin yang lain menyusul nanti saya sudah mulai tadi di intro saja sebentar ya. Oke. Oke, Mulyadi dan Yayat sudah hadir ya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi tadi saya sudah mulai dari jam 10 pas, tidak apa-apa nanti akan saya eh, upload lagi di YouTube channel saya dan linknya tentu saya share di aktivitas belajar kita ya di kelas eh, algoritma programan. Sorry ya, itu ya, saya ngajar algoritma programan dulu ya. Ya, algoritma programan kelas 420 ya. Oke, eh, kita lanjutkan. Jadi tadi ya saya sudah sampaikan di awal itu meskipun belum ada Mulyadi, belum ada Yayat yang hadir, tapi saya sampaikan tadi tipenya sama dengan yang dulu. Saya akan menjelaskan. Saya akan live coding, meskipun coding itu bisa kita copy paste, tetapi itu tidak baik. Saya selalu menyarankan, saya pun tetap selalu melakukan coding ya, karena terbiasa kita ngoding semakin paham, semakin tahu dan memang seorang calon programmer itu harus bisa menyelesaikan daya nalar dan diimplementasikan itu dalam program ya. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi contoh boolean yang sudah saya jelaskan ya, misalnya menggunakan seleksi if tadi ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian contoh berikutnya ada tipe data char. Char ini adalah tipe data sebenarnya single karakter. Jadi misalkan dalam tanda petik dolar, dalam tanda petik A gitu ya. Nanti di ini sebenarnya di Java tidak disebutkan. Nah, kalau di string itu sebenarnya itu adalah gabungan dari karakter itu yang kita kenal ya. Misalkan dalam bentuk kalimat itu string ya. Ada byte ya. Byte ini adalah tipe data grupnya integer atau bilangan bulat. Jadi ada 4, ada byte, ada short, ada in, ada long. Ini adalah grupnya integer. Yang disebut dengan bilangan bulat itu apa teman-teman? Apakah negatif bilangan bulat? Bisa juga bilangan bulat asal memang dia tidak ada floating point, tidak ada pecahan. Nah, misalkan jangkauan byte ini itu dari min 128 sampai 1227. Jadi kalau misalkan kita akan mendeklarasikan program nih, tapi memang si datanya hanya sampai 100, maka dengan tipe data byte cukup. Maksudnya untuk jangkauan si tipe datanya.
Misalkan kita akan menyimpan suatu data kontak telepon nih di antara teman-teman, tapi si datanya katakanlah di grup tersebut hanya maksimum 100 misalkan. Kita bisa pakai tipe byte ini untuk si data-data anggotanya. Tetapi memang si tipe datanya jangkauannya tadi kan kita paham nih sampai 127. Nah, kalau short ini tipe integer tapi jangkauannya dari min 32.768 sampai 32.767. Nah, kalau di bahasa Pascal ini adalah tipenya tipe integer ya. Jadi kalau Java memang lebih tinggi lagi. Kemudian ada in ini 4 byte, datanya dari min 2 miliar sampai 2 miliar. Kalau long dari 8 byte sini. Nah, nanti saya akan jelaskan dan akan saya codingkan juga ke teman-teman. Kapan seorang programmer itu harus paham penggunaan tipe data. Jadi kalau programmer tidak paham tipe data, bisa jadi salah kaprah. Nah, itu misalkan contoh aplikasi Wartel. Mungkin dulu ada yang namanya Wartel, orang telepon ya. Sekarang mungkin tidak dipakai, tapi digunakan oleh para pengguna seluler, katakanlah ketika jam segini rate masih murah nelpon, ketika jam 12 malam, 24 1 detik, dia harus berubah, maka di sana berlaku pembagian bilangan bulat menggunakan divide dan modulusnya. Dan itu hanya bisa untuk tipe data yang ordinal. Tipe ordinal itu yang ada predesesor, suksesor, tipe bilangan bulat. Jadi kalau misalkan predesesornya 4 berapa? Nilai sebelumnya 4 kalau tipe data ordinal udah jelas. Nilai sebelumnya berarti 3 udah jelas. Suksesornya 7, 8 itu. Tapi kalau kita di tipe data plotting, plotting point atau misalkan tipe data pecahan tidak bisa. Predesesor 5 berapa? 4. Belum tentu 4, sekian sekian itu ya. Bisa bervariasi ya. Nah, kemudian ada tipe data plot, ini plotting point, yaitu saya sampaikan. Ini untuk tipe data plotting point itu adalah tipe data pecahan yang kita kenal ya teman-teman ya. Jadi tipe data pecahan itu misalkan nilai mahasiswa ini adalah 80,75 itu ya. Misalkan coba seperti itu. Jadi mungkin nanti ditambahin jadi itu nilainya adalah 81 itu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah double. Nah, double ini hampir sama dengan plot ya teman-teman. Cuma memang ranknya beda. Jadi misalkan tadi ini udah kalau bedah 10 kali pangkat itu berarti si nominalnya di Java udah sangat 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 panjang sekali ini teman-teman ya. Nah ini seorang teman-teman kalau mungkin kalau karyawan ya dan mungkin ada juga yang kerja di divisi IT itu ya memang udah sedikit paham. Tetapi kalau misalkan calon programmer itu harus tahu ya karena mungkin di pengalaman kami di beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah ketika saya masih di Bandung itu kita pernah mendirikan IT consultant ya. Mungkin sekarang startup ya. Jadi kita mungkin bikin aplikasi-aplikasi yang besar untuk government, untuk swasta gitu, misalkan aplikasi hotel, rumah sakit, perguruan tinggi, perbankan gitu. Nah, misalkan saya pernah menginginkan mahasiswa saya gitu ya untuk ikut terlibat. eh, Misalkan dia tidak tidak paham gitu cara penempatan, bukan tidak paham belum ya, misalkan ya. Karena kalau di programmer itu kan leveling nanti ada yang junior programmer didampingi oleh yang senior full stack developer gitu ya. Ada juga di software tester itu. Itu misalkan dia tidak kok ini misalkan si programnya sering error, jangan-jangan itu jangkauannya tidak tercover gitu. Coba dicek misalkan. Misalkan kalau dengan plot atau misalkan katakanlah kita berbicara di ini datanya hanya 2 miliar. Tapi memang kita memerlukan data yang currency, kata floating point. Misalkan ini di 3 miliar lebih, tetapi katakanlah kita ingin data di perbankan mungkin sehari transaksi bisa ratusan juta, miliaran itu ya. Mungkin itu sih harus dipertimbangkan, harus di upgrade ke double upgrade. Nah, itu yang harus dipahami oleh si programmer itu. Oh, ternyata ini yang membuat si aplikasinya sering katakanlah nge-lag gitu ya. Ini saya lihat sebenarnya di kasus sekarang itu banyak banyak ya. Saya menggunakan salah satu provider bank syariah ya itu aplikasi e-banking itu sering sering apa ya sering bermasalah dan yang ironisnya itu katanya ini memang tiap awal bulan selalu begitu. Nah ini kan tidak boleh kalau kita di IT itu kalau kita selaku software tester harus dicek dulu nih. Ada namanya mata kuliah software testing ya teman-teman ya. Oke, saya di ITB itu saya ngambil mata kuliah tersebut. Bagaimana ada suatu sistem itu yang
boleh ada error, ada yang boleh maksudnya critical system itu harus zero error gitu. Misalkan si aplikasi ya, pembuatan pesawat terbang dengan desain si kapalnya nggak boleh nih, ini hanya berat sebelah sedikit boleh gitu. Itu kan membawa ini orang gitu. Kalau meningkat hajat bisa bahaya itu. Nah, ini kalau aplikasinya gini itu masih aman. Misalnya di Malaysia ini error, pikan dengan programmer yang seniornya. Oh ini ganti dengan ininya kita. Nah itu pemahaman tipe data itu sangat penting ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi. Eh, Nanti akan saya jelaskan di PowerPoint juga di Paintbrush mungkin sedikit penggunaan yang terpenting dari penggunaan tipe data ini. Kayak sepele, tetapi kalau salah menempatkan, nah itu akan bermasalah ya. Nah, kita akan coba langsung codingkan nanti di sini ya, teman-teman ya. Nah, misalkan saya jelaskan dulu untuk tipe data primitif yang Boolean. Tadi contohnya Boolean itu untuk apa? Logika ya. Jadi, misalkan di sini kita buat ada yang namanya tipe Boolean. Udah ini saya akan coba live codingkan. Namanya kita buat nama kelasnya tipe Boolean. Kemudian, dideklarasikan di sini Boolean, Boolean kondisi, Boolean status. Jadi, ini yang disebut dengan apa? Variabel ya, teman-teman ya. Boolean kondisi dan Boolean status itu ada variabel yang bertipe data Boolean itu. Berarti tipe datanya logika itu ya. Nah, kemudian nilai satu nilai 2 ini ada variabel nilai 2 tipe datanya itu tadi bilangan bulat ya. Kemudian isi variabel ini namanya di assignment ya. Nilai 1 sampai dengan 7. Jadi 7 dimasukkan ke nilai 1, kemudian eh, 10 dimasukkan ke nilai 2 gitu ya. Kemudian eh, nah ini berarti di assignment ya. Nah, berikutnya boolean kondisi nilai 1 lebih besar dari nilai 2, lebih besar dari nilai 2. Nah, kemudian boolean status diisi dengan true gitu ya. Nah, kita cetak, kita berikan penjelasan dulu ini tipe data boolean, nilai boolean kondisinya 7 lebih besar dari 10 diisi dengan boolean kondisi. Kemudian nilai boolean status diisi dengan apa tadi? Diisinya di assignment jadi dengan true, dia harusnya true ya. Nah, ini adalah contoh implementasinya ya. Saya akan coba praktekkan. Mungkin semuanya nanti saya tidak semuanya praktekkan, tapi sebagian saya live codingkan juga ya teman-teman ya. Biar eh, teman-teman paham ya bahwa memang kita di mata kuliah informatika itu harus kita codingkan biar paham. Oke, saya menggunakan Eclipse. Oke, nanti infoin ya jika saya rasa kurang jelas atau screen-nya tidak tampil. Bisa tadi udah share screen entire screen ya. Jadi harusnya tampil nih. Saya bolak-balik ke compiler, bolak-balik ke PowerPoint, mungkin bolak-balik ke PDF ya. Kan saya akan coba codingkan. Oke, sebenarnya saya sudah buat ya untuk di kelas yang sebelumnya, teman-teman. Kelas sebelumnya itu kemarin saya ngajar tutorial webinar 3 ya di teman-teman Anda yang di kelas 419. Anda kan kelas 420 ya. Jadi kemarin saya buat namanya eh, apa nih? Tipe data ya, tipe data. Coba kita lihat. Oke, tipe data B ya. Nah, ini saya sudah buat kemarin. Nah, di sini sudah ada nama proyeknya ya. Tetapi saya akan coba codingkan ulang ya. Di sini misalkan saya bikin, atau misalkan saya coba proyek baru dulu saja. Apa-apa. Biar nama kelasnya kan berbeda. Karena misalkan kalau kelasnya sama, bisa saja sebenarnya Anda tinggal rekaman ke upload di YouTube channel yang kemarin, tetapi kan itu tidak boleh karena saya menjalankan amanah ya. Jadi kelas 419 tetap kemarin, kelas 420 sekarang ketemu sama algoritma. Dan meskipun yang saya sampaikan mungkin sama ya atau mirip ya, karena kan teman-teman sama mata kuliah, kecuali beda mata kuliah. Misalkan nanti jam 1 saya ngajar struktur data, itu beda. Itu udah di atasnya teman-teman, itu udah belajarnya link list, queue, belajar stack, belajar sorting ya. Kan saya buat lagi aja, misalkan dari project ya. Project katakanlah tipe data Boolean. Oke, kita nggak perlu buat modul. 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 Oke, kita nggak perlu buat mod
Ya, ya saya pilih kanan, kemudian pilih Java kelas. Kalau di Eclipse ya, kalau teman-teman, saya kemarin apresiasi teman-teman ada yang mengerjakan kebanyakan di VS Code ya silahkan. Mungkin ada yang mengerjakan di Revit juga silahkan. Jadi banyak cara. Saya hanya mengikuti aturan dari UT aja. Misalkan di UT kemarin memang di Eclipse yang diajarkan di inisialisasi seperti Draw IO untuk pengeluarannya. Tetapi kalau teman-teman mengerjakan yang lain, itu pun tidak salah. Silakan saja. Misalkan namanya itu data boolean, saya bikin project untuk package aja. Mungkin kedepannya dipakai. Nah, ini kita akan buat ya teman-teman ya. Nah, saya coba eh, sini. Oh, saya mau buat dos screenshot ya teman-teman, biar saya codingkan dari sini. Dia sudah buat ya. Di sini saya akan codingkan dari data ini ya. Jadi di contoh yang sebelumnya P tipe char, sorry ya P tipe char. Kita boolean dulu ya. P tipe boolean. Saya di sini namanya tipe data boolean. Artinya tipe data kelas ini yang saya gunakan ya teman-teman. Harus sesuai ketika kita create si nama Java kelas yang nggak boleh beda ya. Nah kemudian di sini misalkan kita tinggal lanjutkan saja sesuai dengan yang ada di modul tadi. Misalkan boolean boolean kondisi disatukan variabel nggak boleh bisa. Ingat Java itu case sensitif, jadi misalkan saya buat boolean k besarnya, k-nya besar kondisi, kemudian boolean boolean status s-nya besar. Ntar ya teman-teman mohon maaf ya. Enggak pang nyalain kipas enggak, tapi jangan kena ayahnya, yang penting ada spasi-spasinya aja. Oke, saya lanjut lagi teman-teman ya. Nah, saya deklarasikan, kemudian saya buat deklarasi. Tadi namanya apa tuh? In, deal, satu, sorry, nilai. Nilai satu, nilai dua, gitu ya. Kemudian kita isi variabel. Ini namanya assignment ya, teman-teman ya, fungsian itu. Nah, di sini nilai satu, misalkan diisi dengan 17, sekarang aja. Mau beda dengan modul pun nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Yang penting kan nilainya sama. Kalau integer patokannya bilangan bulat bukan floating point. Misalkan ini adalah 28. Oke, kemudian kita baca nih. Sorry, nilai 2 dan kondisi si dengan tadi Pak, nilai satu lebih besar dari nilai 2. Kemudian kemudian status diisi dengan true atau misalkan false misalkan. Dan kita buat ekosistem, maka tipe data boolean inline. Ini pembatas garis saja. Apa harus sensitif ya? Kalau Python masih boleh ketika nafsu tunggal.
Dengan tadi apa? Nilainya, nilai, nilaian, kondisi, jadi untuk 17 lebih besar daripada 28, dengan nilaian kondisi. Oke, ya, status, nilaian, kita cek ya. Ini teman-teman ya, selama kita cek di Java tidak ada garis merah, artinya itu penulisannya sudah benar. Tapi kalau misalkan ada garis merah, script codingan kita itu ada yang harus kita perbaiki dulu. Tapi ya. Oke, misalkan kita akan coba running dulu. Oke, ini ya, teman-teman ya, sini adalah nilai boolean kondisi ya, sorry, kondisi, kondisi untuk 17 lebih besar dari 28 itu hasilnya adalah eh, false, salah. Ya kan, 17 tidak lebih besar dari 28. Kemudian boolean kondisi status diisi dengan true. Kenapa? Karena sebelumnya kita inisialisasi di sini tipe datanya adalah true. Ya, oke. Sini ada yang tanyakan enggak ya? Teman-teman kita kalau ngoding itu memang harus bersabar dari yang wah nih teman-teman udah bisa kalau yang ini. Dan nanti semakin runut, semakin sana semakin sulit. Nah, kalau udah tegas dan yang kecil akan terbiasa ya. Ini yang tanyakan nggak? Mulyadi, Yayat, Sophia yang hadir nih, bertiga. Eh Ripina, oh Ivina. Ada yang tanyakan nggak? Ada kesulitan nggak selama mengerjakan kuliah kemarin atau apa? Halo Pak, izin. Iya, iya, Mulyadi, silakan. Nah, Berarti untuk Islam. statusnya tuh nggak harus ditulis false juga ya? Dia otomatis membaca jadi false gitu ya? Oh, yang status ya. Iya, Oh ya, jadi memang nggak harus ditulis karena memang itu kondisinya ini sebenarnya contoh yang di sini betul melihat ya. Di sini kan kita tidak pakai seleksi ya, tetapi dia akan ngebaca ke si kondisi yang ini kalau kita udah ke depan next ke depannya masih di pertemuan ini kalau salah kita bahas juga ada kondisi dan looping. Nah itu boleh gabungan ini konsepnya kan dari runtunan nih. Ini yang kita pahami di pertemuan awal nih. Ini runtunan, isi dulu ini isi dengan ini ya. Kemudian bandingkan ke sini. Ini konsepnya runtunan, tetapi ini sebenarnya bukan program yang mampus juga. Mampus itu maksudnya yang secara scripting itu benar ya. Kita ada seleksinya nih. Tapi di sini coba di input dulu dia bandingkan 17 dan 8 itu. Hasilnya berapa? Ini kan kita tidak masukkan ya betul ya. Tidak masukkan. Tapi oke. hasilnya memang false karena si program langsung baca itu ya. Oke, Ya, terima kasih Pak penjelasannya. kasih ya, ya jeli ya, Mulyadi ya, dan teman-teman gitu ya. Teman-teman nih terlihat ya di paintbrush saya ya, karena ini terlihat ya tulisan saya di PowerPoint ya, lihat ya. Kelihatan. Oke, ini misalkan gini ya, teman-teman saya mau sedikit ini di kelas ini karena banyak nih si programmer itu yang eh, kayak tadi tuh saya ceritakan banyak misalkan yang hanya bagus di front end itu teman-teman sebenarnya nggak terlalu salah, tetapi saran saya nih ke teman-teman ya, karena kebetulan saya memang banyak berkecimpung di dunia IT dan apa tuh, dan di ini juga dan di eh, sampai sekarang pun masih terikat ya. Misalnya beberapa teman saya yang jadi eh, GM di salah satu IT konsultan Jakarta ya, yang besar lah grupnya grup hotel yang besar di Indonesia. Itu itu kemarin banyak yang ini yang apa yang salah satu recruiternya kebetulan minta ke saya ya, saya coba magangkan beberapa itu. Nah ini sebenarnya ada temennya itu nih, ini sedikit sharing saja buat teman-teman yang jago banget di front end-nya gitu.
Jadi temennya saya ini yang game itu kebetulan jago banget. Jadi kalau bikin webnya bagus, appnya bagus. Tetapi sayang konsepsi programming yang perlunya dipahami itu dia tidak mau belajar itu. Misalkan kalau kita di sini struktur algoritma harus paham, runtunan, selection, looping, array, kelas yang lain, SQL gitu, harus paham itu. Kalau jadi sekarang kan eranya istilahnya full stack developer itu paham bukan hanya front end, hanya desain, tapi back end-nya pun jago gitu ya. Nah makanya ketika kemarin masa pandemi sempat pada freelance gitu ya, itu dia kesulitan itu. Nah, tapi kawan saya ya memang jago di ini, proyeknya malah tambah banyak gitu di masa pandemi juga. Tapi maksudnya ini jadi pembelajaran buat teman-teman kayak tadi ya. Dari hal tipe data yang kecil pun harus paham gitu. Jadi tidak bisa nanti seorang programmer itu hanya ingin oh jago mendesain ini aja. Enggak, nanti harus segala bisa lah zaman sekarang. Apalagi dengan adanya AI ini di satu sisi sebenarnya ini kemudahan ya generatif AI bagi teman-teman belajar. Ada ChatGPT 5 sekarang, ada DeepSeek, ada Perplexity yang lain. Tetapi di satu sisi hati-hati, mahasiswa IT sekarang itu bisa tergerus gitu kalau kita tidak tidak jago banget. Maka saya selalu mengajarkan teman-teman ini kadang tanggung gitu. Kita harus jago banget gitu. Siapun di S3 saya bikin berbasis AI itu machine learning ya. Oh, kalau misalkan hanya jadikan pusat apa diskusi saja, eh, murni kita yang coding, kita yang scripting. Nah, itu sedikit intermezzo ya. Jadi, nah tadi yang tanyakan Wiyadi betul ya, jadi ya. Kenapa tampil gitu ya, polos itu ya. Kita tidak buat karena dia logika ambilnya ya. Nah, saya balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Karena kita akan ini penting ya, banyak masuk yang salah ya. Memahami tipe data integer dan long itu wajib teman-teman bagi seorang programmer. Misalkan saya berbicara tipe datanya in ya teman-teman ya. Misalkan Yesus. Oh, kok jadi garis ya? Dan garis. Tapi ditebalin nah. Misalkan nih si dadain, lihat ya teman-teman ya. Misalkan saya punya data nih teman-teman ya, 15 tuh ya. 15 dibagi 2 berapa nih teman-teman? Coba saya tanya dulu. Nah, menguji logika nih teman-teman. Bisa lihat ya. 15 bagi 2 berapa? Kalau tipe datanya ini ya, saya lagi berbicara tipe data in ya. Coba menurut Mulyadi berapa? Menurut saya berapa? Menurut Ikvina berapa? 7,5. Hmm? Menurut saya 7,5, Pak. Oke, berarti Ipina 7,5. Oke, sip. Menurut Yayat berapa? Mulyadi berapa? Sama, Pak. Sama. Oke. Oh, iya benar. Hah? Ah, 7,5. Oke, dapat ada lah. Nggak apa-apa. Namanya kita belajar ya teman-teman. Kalau salah biasa aja. Tapi keberanian kita menjawab itu penting ya. Oh, ini Pak. 7. Nanti sisanya tuh sisa hasil bagi. 7. Iya. Menurut Mulyadi 7. Menurut Ipina 7,5. Kenapa? Ipina 7,5. Karena saya ngitung kayak matematika biasanya, Pak. Oke. Jadi, nah ini teman-teman ya. Ada dua tipe. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ke teman-teman ya, bahwa di dalam komputer itu seorang programmer itu harus jeli. Ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman wajar, karena kan ini masih semester 1 ya di UT. Tetapi bagi programmer tadi yang dititipkan oleh saya magang di, karena bagus juga saya dapat info nih dari teman saya di GM-nya tersebut, bahkan dari HRD perusahaan tersebut, ada yang saya magangkan perempuan, HR-nya langsung bilang, udah katanya tuh Pak yang dititipin kemarin itu, makanya bukan dititipin, emang dia minta ke saya, tolong Pak, ada mahasiswanya nggak yang mau megangkan. Itu langsung pakai, akhirnya mau ngerekrut sebagai backup langsung dari tim IT-nya, programmernya itu. Eh, nah ini kita bahas ya. Nah ini sebenarnya dari hal yang detail itu harus paham gitu ya tadi ya. Eh, ini kalau kita berbicara integer, dia itu bilangan bulat ya. Jadi saya sampaikan dia punya predesesor dan suksesornya itu fix. Namanya bilang bulat itu kan bisa negatif tadi ya. Contohnya kan kalau tipe data sort tadi dari min 32.768 sampai 32.767 gitu. Tetapi tidak floating point ya.
tidak pecahan. Makanya kalau saya berbicara tipe data integer, 15 bagi 2 7. Kenapa? 7 kali 2 14 kan? 14. Nah, artinya kalau di sini, kalau tipe datanya tadi divide, berarti berlaku juga modulus dong, ya. Modulus itu harus bisa bagi. Nah, sekarang berarti 15% 2 berapa? Ayo, Ipina, Yayat, Mulyadi. Kalau 15 bagi 27, ini udah oke ya. Berarti 15% 2 berapa? 15 harus bisa bagi dengan 2. Ayo, berapa? Kemungkinan 0,5 0, Pak kalau dihitung matematika. oke, 0,5 menurut Ipina. Oke, oke. Eh, menurut teman-teman yang lain, Mulyadi, Yayat, 0,5. 0,5. Oke, tipe data integer mungkin ada 0,5 nggak? Oh iya nggak? Ya, kan tipe data Oh, integer itu tadi kan, sat, walaupun long, long sampai 2 miliar, sampai triliun, dia tetap eh, iya, bulat ya. 0 dan 1 ya. Iya, Jadi nol sini dan hampir betul, tapi satu. tuh. Nah, Kenapa 1? 15 bagi 2 kan 7. Ini ya kan masih sisa. 7 dikali berapa tadi? Dikali 2 kan 14, ya kan? Ya, 7 kali 2 Iya. kan 14. Hasil sisa baginya 1 kan? Iya. Nah, ini makanya yang saya bilang itu ya. Ini teman-teman Oh, sepele, tetapi nah kalau sekarang berbicara plot, tadi yang sampaikan Ipina betul. Langsung berapa? 7,5. Kenapa? Karena itu bedanya floating point kan ada pecahan. Mungkin ditulisnya koma atau titik lah di dalam programming. Nah, ini teman-teman yang yang perlu paham itu karena gini teman-teman mungkin ngerasain zamannya wartel ya karena teman-teman langsung mahasiswa sekarang udah zamannya gadget. Zaman saya dulu kuliah tahun 2000 wartel masih rame itu, makanya teman saya yang punya pengusaha wartel itu saya lihat aplikasinya gitu, wah ini saya bisa buat program wartel mudah banget ini saya bilang. Kenapa jadi dia bilang nih di wartel yang ini kok mahal jam segini, coba kita kita susun yuk kalau kamu mau jadi coba buat harga yang wajar itu. Misalkan kalau dulu kan wartel itu kayak di setting malam jam segini murah gitu. Misalkan jam 12 sampai jam 3 murah itu. Saya bikin konstanta gitu ya. Ini jam sini itu pakainya tipe data long ini teman-teman. Karena kan kita harus bagi waktunya dari yang menit 3600 kali berapa sampai deep sampai hasil sisa baginya presisi gitu. Makanya ketika misalkan ketika jam 6 1 detik per menitnya ini udah jadi 500, 700 dulu kan mahal telepon itu karena belum zaman banyak handphone seperti sekarang. Jadi oh itu gitu. Jadi ini yang dilakukan oleh programmer. Yang kalau programmernya nggak bisa pakai plot. Kenapa? Karena plot itu dia tidak punya predecessor, successor bukan ordinal. Nah, makanya tadi ketika saya bilangin ada mahasiswa saya yang ikut itu memang kalau dilibatkan kita di dalam project, dia tetap coding, tetapi si function, si modul itu udah dibuat oleh oleh teman-teman kita di tim yang udah senior programmer gitu ya. Nah, ini ya ke sini ya teman-teman. Sebentar ya, saya izin dulu ambil. Bisa Om Ken dulu nggak sebentar teman-teman. Ini kalau di Zoom ini diminta apa? Diminta ambil gambar di awal, pertengahan, di akhir. Oke, saya ambil dulu gambar ya. Oke, terima kasih. Bentar, saya save dulu ya. Oke, saya save dulu. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Terima kasih. Eh, Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, itu ya, teman-teman sepele, tetapi saya yakin mungkin di antara teman-teman ada yang kerja di IT atau di yang lain, tetapi
penting ya kolaboratif antara peneliti itu. Maksudnya saya kan lebih mencintai bidang penelitian ya, makanya ketika dulu kita bangun IT konsultan dan sempat juga bangun startup dengan teman yang sekarang diam di IT konsultan tersebut itu, eh, menurut saya hampir sama antara pola peneliti dengan, cuma kalau di programmer kan programnya nyata lah, misalnya kita bikin aplikasi apa sesuai dengan pesanan klien, tapi kalau di penelitian saya buat akurasi machine learning, deep learning gitu ya, untuk ya AI ya, masukan-masukan si AI pinter itu kan dari kita yang buat mungkin ya, para peneliti atau yang lain, mahasiswa yang lain, itu hampir sama teman-teman. Nah tetapi ini menurut saya sih mungkin membosankan ya, kenapa bikin seperti ini, harus pahami. Nah mungkin teman-teman bersabar karena next mungkin ketika semakin sulit akan lebih mudah di halaman ya ini. Nah sebagian akan saya drill saja, sebagian saya codingkan ya, misalkan intinya hampir sama ya. Nah tadi kita berbicara di tipe data apa Boolean. Nah, kalau misalkan nanti ada char ya, char hampir sama ya. Tadi tipe data yang single ya, biasanya di dalam tanda petik ya. Contohnya di sini nih ada satu kelas tipe char, char 1A itu ya. Ini char 2 0x 0 ff x2, ini adalah sepertinya bahasa di ada ASCII ya. Nah, teman-teman mungkin sekarang saya yakin teman-teman nggak belajar, eh, saya nggak tahu ya, yang Mugadi, Pina, Yayat atau yang lainnya belajar nggak di mata kuliah pengantar sistem informasi. Kalau zaman saya dulu di pengantar teknologi informasi itu tahun 2000-an ya, diajarkan bahasa desimal, heksadesimal, kode ASCII itu. Karena memang si si program saat itu masih terbatas dari bahasa mesin, assembler ke tingkat tinggi itu. Jadi memang kita harus belajar. Misalkan kalau kita mau bikin program, katakanlah hanya untuk membunyikan suara saja, itu harus kita hafal kode ASCII-nya apa gitu. Misalkan membunyikan suara di keyboard ini, jadi not-not apa ya, lagu gitu ya. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu harus diiniin. Nah, tapi saya kira sekarang nggak ada. Nah ini contohnya nih, kalau 0xx ini tanda tanya itu ya. Kemudian ini kalau slash tab ini adalah untuk dikasih spasi. Jadi kalau misalkan kita ada karakter yang dibuat di sebelumnya dan sebelumnya, contoh di sini adalah A plus gitu ya. Charlie ini kan dia pakai tab ya. Nah makanya ketika di running dia akan menghasilkan seperti ini teman-teman. A itu ya. Kemudian ini adalah tanda tanya. Oh, tanda tanya di dalamnya ini jadi banyak nih, Pak. Itu. Ini apa itu? Nah, ini ya kode ASCII itu ya, teman-teman ya. Kode ASCII itu ada standar formatting yang dibuat oleh si pabrikan komputer PC ya, yang diakui itu dari Amerika itu. ASCII itu American Standard Code apa siapa lagi. Yang dipakai di dunia itu nggak salah ada dua ya. Nah, itu makanya teman-teman yang kita kenal, makanya ada bit, ada byte sampai sekarang kan, kalau kita misalnya pakai OS-nya apa, Microsoft OS Windows 11 64 bit. Nah, itu semakin besar ini, semakin ini. Mungkin di next di generasi kuantum akan beda-beda pola. Nah, kuantum itu bisa ini yang penelitian sekarang lagi di bidang kuantum, 6G dan AI yang memang lagi eh, tinggi-tingginya ya. Nah, bagaimana dengan bilangan bulat? Bilangan bulat ya sama ya. Tadi ya saya sampaikan ya, tipe data byte misalkan. Tadi kalau teman-teman udah paham kan, hanya membuat range data anggota hanya 100, kenapa tidak pakai byte saja gitu ya. Jadi nggak perlu mungkin kalau si programmernya yang baru, katakanlah tadi ya, dia pakai tipe datanya long itu, kelebaran gitu, kelebaran tadi. Tapi kalau misalkan tadi untuk di seluler gitu ya, misalkan teman-teman di operator seluler, ya pakainya tentu tidak pakai byte, apalagi short itu. Tidak pakai short, apalagi byte itu. Ya mungkin tipe data input masih kurang 2 miliar itu, karena bisa jadi kalau di konsep big data zaman sekarang itu ya data analitik itu sehari bisa bisa ya mungkin data ratusan juta record per hari itu udah biasa ya. Nah, ini tipe long ya. Nah, sekali lagi tadi saya contohkan bagaimana kita teman-teman selaku udah paham ilmunya itu mengalokasikan tipe data yang bersesuaian gitu ya. Jadi total tadi tipe datanya ini hanya 50 itu ya untuk yang byte. Yang short contohnya di sini. Ini sebenarnya apa nih teman-teman ya? 0x7e ini sebenarnya seperti heksadesimal ya. Tetapi memang di zaman sekarang itu tadi saya sampaikan ya, masih sekarang tidak perlu lagi belajar itu. Makanya kalau teman-teman lihat sekarang hampir tidak ada lagi jurusan prodi teknik komputer, nggak ada. Zaman saya dulu S1 dulu
masih ada ke hardware. Sekarang memang lebih embed ke ini ke perangkat lunak ya. Teman-teman sendiri kan di ini tulisannya sistem informasi itu sama dengan teknologi informasi, teknik informatika, sains data. Jadi hanya beda nanti penjurusan mungkin di luarannya aja ya. Oke ya, jadi eh, ini bisa dicobakan nanti. Kemudian tipe data primitif yang lainnya adalah bilangan real ya. Real itu tadi apa? Pecahan. Nah, tadi udah saya cobakan nih. Alhamdulillah teman-teman langsung pada paham nih. Lihat di tadi Ifpina juga operatif apa ya ya silakan. Yang penting tadi paham ya. Kenapa hal yang sepele tadi saya tanyakan? Karena banyak nanti kalau si programmer atau misalkan si mahasiswa, karena nanti kalau ke depannya kan nextnya bisa jadi si yang belajar itu menurut saya dua ya, apakah dia mau murni eh, jadi software developer atau software arsitek gitu ya, atau misalkan dia tetap di bidang keilmuan kayak peneliti, siapun di zona S1, S2, S3 informatika, tetapi saya menggunakan itu untuk penelitian itu. Kalau terpaksa harus ngoding, kadang siapun ngoding juga gitu coding project juga gitu. Kalau kalau misalnya itu, tapi memang saat ini saya lebih banyak intent di penelitian. Sama, kalau saya tidak paham itu, waduh dulu kacau itu ya. Kenapa? Yang pusing error logika itu kan lebih sulit menurut saya teman-teman ya. Error logika itu lebih sulit daripada sintak error. Sintak error ditunjukkan tadi errornya di sini. Tapi kalau tadi dasar penempatan, apa ini gitu ya. Ternyata tadi kita tidak paham. Ini tipe datanya harus original itu. Plotting point nggak bisa gitu. Nah, contoh di plot nih, tipe data plot nih, ada tipe plot satu, misalkan 0,13 F, ini ada pecahan sampai ke ininya ya. Tipe data plot 2,25 F, boleh nggak? Ya, boleh. Kenapa? Karena si eh, plotting point kan ada desimalnya gitu. Kemudian yang double contohnya nih, yang double 0,4 42 ini hasilnya jadi 4 0 sekian sekian, kalau itu kan dikalikan berapa ya? 10 pangkat eh, sekian sekian. Jadi kalau misalkan datanya udah sangat besar ya. Nah, kemudian contoh tipe double 2 nih 432,12 atau nolnya nih di itu adalah contoh yang implementasinya ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke beberapa referensi karena memang masih ada bahasan di selection dan looping ya. Tapi kalau teman-teman nanti ada yang didiskusikan, ditanyakan, jangan ragu ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya cari tahu dulu jawabannya. Oke, tipe data referensi ini tipe data yang digunakan untuk membuka referensi dari sebuah objek. Jadi teman-teman kalau ini udah masuk ranahnya sebenarnya ke introduction ke OOP teman-teman. Karena kita pakai Java, kita harus paham itu objek, apa itu kelas, instance. Ini sebenarnya di buku yang saya tulis menguasai pemrograman berorientasi objek itu saya jelaskan di buku tersebut. Itu penerbitan informatika ya. Dulu dipasarkan nasional sejak 2019 ya mungkin ya. Nah itu saya jelasin memang sebelum masuk ke bikin proyek berbasis OOP, ada UML-nya, ada yang lain. Tapi memang di awal saya jelasin dari konsep awalnya. Harus paham dulu objek itu apa ya teman-teman. Di sini karena kita di Alpro, snapshot saja saya jelasin. Objek ya apapun, suatu benda yang punya karakteristik tertentu itu objek. Benda, kursi, orang, sepeda gitu ya. Nah kalau kelas ini kumpulan objek yang sama atau mirip gitu. Contohnya misalkan ya kalau kumpulan objek mobil bisa apa? Itu bisa di breakdown lagi. Objek mobilnya ini misalkan kayak yang kelompoknya SUV gitu ya. Mobil sport lihat seperti Fortuner, Pajero. Ini kelompoknya MPV. Karakteristiknya sama mereka pasti punya mungkin kalau mobil di Indonesia punya eh, 4 pintu ya, empat pintu mungkin rodanya tetap sama, cuma beda kan ada di sedikit pembeda pasti beda. Dengan mobil sport beda mungkin ya, mobil sport mungkin pintunya dua, tetapi karakteristiknya sama gitu. Nah itu di dalam programming nanti akan kita bahas. Dan ini saya jelaskan juga di buku tersebut ada inheritance, ada polymorphism, ada banyak ya. Tetapi di sini tidak terlalu mendalam, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting secara general kita paham ya. Nah, pendeklarasian tipe data ini sebenarnya hampir sama dengan tipe data primitif ya. Cuma nanti kita harus deklarasikan. Kita akan cobakan nanti.
Nah, beberapa tipe data referensi, contohnya ada kelas, array, interface. Nah, misalkan contohnya ini nih. Misalkan kita buat kelas hitung catch itu hitung kecepatan ya. Di sini kita singkat ya, karena dari mana tahunya? Ini kan ada rumus nih. Karena rumusnya menghitung kecepatan ada ST nih. Oke kan. Jadi di sini misalkan kita deklarasikan ini ada in ST. Nah, teman-teman nih, ini yang disebut dengan variabel global ya. Jadi kalau teman-teman sekarang belajar di Java, enak. Zaman saya dulu di Pascal itu belum ada OOP, belum ada programming yang support OOP seperti C++, Java. Jadi sudah ada programan seperti Pascal, Delphi, dan C mungkin saatnya zaman itu ya. Kemudian Prolog untuk aplikasi buat game saat itu. Tetapi dulu kita harus paham banget. Misalkan ada yang namanya variabel lokal, variabel global, parameter by reference, parameter by value gitu. Nah, ini sebenarnya yang ditulisin di judul prosedur atau metode kalau di Java ini variabel global. In ST itu ya. Nah, kemudian ini kelas utamanya ya. Kalau di Java cirinya kan ini public static void main string args gitu ya, simbol array ya. Nah, kita deklarasikan nih hitung catch. Hitung catch ini kan nama Java kelas ya teman-teman ya. Hitung catch, hitung kecepatan. Jadi hitung kecepatan ini adalah variabel yang bertipe instant class. Bertipe kelas ini, kelas yang kita buat. Artinya kalau kita sudah deklarasikan si variabel hitung kecepatan, berarti kita bisa buat objeknya. Objek tadi untuk memanggil si nanti yang akan kita perlukan tadi misalkan si S dan T ya. Jadi di sini hitung kecepatan sama dengan new hitung catch ya. Nah, kemudian hitung kecepatan dot S sama dengan contohnya ini langsung di assignment nilainya 12 itu ya. Hitung kecepatan dot T nilainya langsung diinputkan 2 itu ya. Nah, kita plot kecepatan, kita hitung kecepatan sama dengan hitung kecepatan dot S dibagi hitung kecepatan dot T itu ya. Hasilnya tampilkan kecepatan itu. Kan di sini akan menghasilkan program. Nah, ini ya, kita ditunjukkan. Ini sama kan? Hitung kecepatan ya. Nah, ini yang disebut dengan kelas. Nah, ini yang disebut dengan deklarasi variabel kelas tadi ya, si hitung kecepatan ini bertipe instant class. Nah, ini cara pemanggilan objeknya. Jadi akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Nah, jadi mungkin di sini saya coba eh, sebentar, saya coba memberikan yang ini, tapi sepertinya saya sudah buat ya. Sebagian saya tunjukkan saja yang sudah saya auditkan kemarin. Saya sudah buat ya teman-teman ya. Sedikit saya langsung jelaskan di codingnya. Tapi cara codingnya hampir sama. Coba saya perbesar dikit. Nah, ya, ya, ini ya. eh, ya, saya nama nama proyeknya buat nama kelasnya itu hitung catch itu ya. Hitung hak tung catch. Jadi kalau salah tulis, nggak apa-apa. Namanya juga kita udah paham ya teman-teman. Jadi jangan terlalu terpaku ke ini. Yang penting jawab kelasnya sama. Tadi misalkan saya salah tulis hak tung catch, ya nggak masalah. Gitu. Saya akan berarti variabel ini yang saya buat sebagai instant class tuh. Ketika saya klik ini tampil ya hak tung catch hitung kecepatan. Nah nggak masalah. Ini variabel hitung kecepatan bertipe instant class ini. eh, kita panggil hitung kecepatan new hak tung catch itu ya tadi ya. Hitung kecepatan dot s 12 hitung kecepatan T itu ya. Nah, ini berarti kan tadi rumusnya adalah kecepatan yang dot S dibagi kecepatan dot T. Jadi kalau kita running nih eh, kecepatannya adalah 6,0 ya. Nah, itu terus pertanyaannya mungkin teman-teman, lah kenapa Pak itu kok ribet-ribet ya? Program gitu harus dipakai instant class, harus pakai ini gitu ya. Kenapa nggak ngitung aja program yang biasa gitu harus pakai, kenapa harus pakai kelas yang dipanggil dengan objek gitu ya? Kalau kita dengan yang biasa kan sangat mudah berarti. Nah, ini teman-teman sekali lagi
di era programming yang sekarang itu sangat jauh berbeda dengan era programan terdahulu. Misalkan tahun 2000-an ke sana gitu ya. Tahun 2000-an itu ya era AOP belum ada. Jadi teman saya yang dulu tim bareng di kita bangun itu konsultan itu pernah cerita dia pernah bangun aplikasi eh, untuk di pabrik ya pabrik yang cukup besar lah yang iklan coklatnya suka ada di TV katanya itu terbatas kita bangun hanya menggunakan Visual Basic 6 saat itu karena tools yang ada itu hanya itu gitu ya jadi membangun prosedur itu tuh agak ribet memang jadi memang kelebihannya saat itu mungkin programmer masih jarang nggak seperti sekarang gitu ya jadi proyek-proyek besar itu banyak sekali dikerjakan gitu. Tapi kalau sekarang juga tidak apa-apa karena memang rezeki nggak bakal tertukar ya teman-teman. Nah, cuma maksudnya gini, kita harus paham setiap kelas, setiap metode, setiap yang lain. Karena di era programming sekarang itu engineering udah seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bikin beberapa modul kelas, programmer junior hanya ngoding yang ininya, sisanya mungkin ini akses ke function ini, modul ini gitu ya. Nah ini salah satu yang ini belum lah kalau di algoritma belum. Kalau di project nanti ada contoh implementasi kita misalkan di modulnya lebih dari satu ya. Oke, back lagi ke ini. Sorry, saya share screen nih. Back lagi ke PowerPoint-nya. Tadi ya di eh, penggunaan dari data reference dengan kelas. Nah, variabel tadi udah saya jelaskan ya, ada yang lokal, ada instant, ada static. Jadi variabel yang dideklarasikan lokal itu contohnya di dalam metode atau blok sendiri itu sendiri ya. Tadi kalau misalkan ini yang dikenal dengan metode ya teman-teman ya. Blok di dalam sorry kalau di sini ini belum ada tiga contoh yang dibuatkan khusus ya. Oh nih public class itu kan cuma satu ya. Sekarang nanti kita coba buat yang lebih detail. Nah, ruang lingkupnya berarti hanya berlaku lokal. Tapi kalau yang global membaca ke yang di metode yang di bawahnya. Nah, itu bisa diambil dengan reference tadi. Contoh ini nih, public class kecepatan sama dengan yang tadi. Nah, di sini kita ada buat metode public void tambah kecepatan, in cepat sama dengan 0, cepat sama dengan cepat tambah 40. Lihat teman-teman ya, ada in cepat ya. Seperti di sini, yang pertama tadi kita deklarasikan di atas, di sini. Ini ya, in st, ini di luar dari blok metodenya. Ini karena ini tidak ada contoh metodenya. Ya. Nah, ini kalau ditulis di atas, ini dia tidak masuk lokal. Lokal ini dia hanya berlaku di dalam blok ini. Di dalam blok tambah kecepatan. Nah, kemudian ketika dipanggil, nama kelasnya kan kecepatan tuh. Kecepatan tambah kecepatan. Jadi hasilnya ya dia akan menghasilkan tadi dihitung dari 0 ditambah 40. 40. Ini metode atau konstruktor atau blok ya teman-teman ya. Dia ini ada variabel lokalnya. Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas ini yang variabel instan ya. Namun di luar metode. Contoh yang tadi ya. In cepat. Kalau contoh sebelumnya kan in cepatnya ada di sini nih. Ya. Nah, ini contoh di variabel instan ya. Nah, ini adalah metode. Ini blok metode seperti yang tadi. Ini adalah variabel lokal eh, tetapi di luar metode. Ya. Tadi saya deklarasikan. Jadi kalau zaman dulu itu istilahnya setiap variabel global bisa mengakses variabel lokal yang di dalamnya. Tetapi tidak sebaliknya. Variabel lokal tidak bisa mengakses ke yang lain. Kecuali nanti pakai ada konsep namanya referensi. Kalau dulu namanya di programming yang dulu itu adalah parameter by reference. Karena by reference itu dia mengakses ke alamat memorinya. Ini teman-teman akan sama nanti kita belajar struktur data ya, misalkan menggunakan queue, stack yang lain. Berbeda dengan parameter by value, dia hanya mengakses bukan alamatnya, tetapi si variabelnya. Jadi tidak mengubah nilai ya. Kemudian ada juga variabel statik ya, teman-teman ya. Misalkan variabel eh, yang kita kenal kan, nah dia kalau kita mau panggil, kita tidak perlu mendeklarasikan si objek gitu ya, statik ini. Jadi dia bisa diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas.
Nah, kalau defaultnya kan kalau yang kita kenal di Java nih, public, static, void, main, string, gitu ya. Hampir sama dengan itu. Misalkan kita deklarasikan public, static, string, jenis sepeda. Jadi jenis sepeda ini tipe datanya string, menggunakan static dan sifatnya public. Ya, teman-teman kan ada yang public, ada protected, gitu ya. Kalau di access modifier ya namanya ya di Java ya. Static in jumlah sepeda. Oke. Nah, ini kita deklarasikan dua-duanya statik nih. Yang pertama bertipe string, yang kedua bertipe integer. Kemudian jadi sepeda, sepeda gunung. Nah, ini kita tidak membuat dulu objek. Kalau yang sebelumnya kan sepeda, misalkan new sepeda sepeda diikuti dengan variabelnya apa? Misalkan sepeda jenis sepeda gitu. Nah, ini kita tidak deklarasikan, kita boleh langsung panggil jenis sepeda, sepeda gunung, jumlah sepeda 4. Kita panggil nih, tampilkan jenis sepeda, jumlah sepeda, maka artinya kan adalah sepeda gunung 4. Sesuai dengan yang di assignment ini nih, disikat ya. Ini adalah variabel statik ya. Ini adalah tadi yang pengaksesan bebas ya. Diakses bebas oleh metode, tidak perlu menyebutkan objek. Oke, ini untuk yang eh, pertama nih teman-teman, masih ada mungkin kita sampai masih ada ini waktu lah, sekitar 40 menitan lagi. Ada yang tanyakan silakan teman-teman atau didiskusikan sebelum saya masuk ke 8 ya. Kalau belum ada saya lanjut dulu, tetapi nanti kalau ada silahkan ditanyakan. Operator sudah kita bahas ya. Saya lupa di kelas ini ada struktur data ya. Saya buat program kalkulator beras disebutnya. Tambah, kurang, kali, bagi gitulah program beras. Tadi yang membedakan ada teman-teman udah paham ya. Ada bagi. Kalau baginya tipe datanya real, berarti dia nilainya boleh presisi floating point. Kayak tadi ya, yang tanyakan berapa, 13 bagi 2. Berarti adalah 6,5 gitu. Tapi kalau tipe datanya integer, selain berlaku pembagian bilangan bulat, berlaku juga modulus hasil sisa bagi. Nah, itu berarti kan tadi ada sisanya ya. Nah, ini banyak sekali digunakan di komputer tentu. Nanti di antara dua operan, operan itu kan yang sebelahnya, misalkan A tambah B itu operan satu, operan dua, gitu ya. Nah, ini contohnya, 10 dan 5 adalah operan, ya. 10 tambah 5 itu ya. Ini operan, ini operator. Ya. Ini contoh tadi, cepat tambah 40. Ini adalah operan, ini adalah operator itu. Kemudian operatornya banyak, sama dengan yang kita kenal di kehidupan sehari-hari, ada tambah, kurang, kali, bagi, ada modulus. Luar biasa, luar biasa. Tambah kurang kali tidak asing ya. Tambahkan misalkan kalau nilainya tadi ada eh, misalkan 3 dan 5 gitu ya. Kalau dikalikan 15 gitu ya. 10 tambah 5 kalau dijumlahkan 15 gitu ya. Pembagian dari membagi operan kiri A tambah B tergantung tipe datanya. Modulus membagi operan tadi yang kiri udah saya bahas ya tadi ya di Paintbrush yang saya otret ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Contohnya, misalkan eh, sudah ada contoh script program, di sini menggunakan aritmatikanya, ada tambah, ada kurang, ada tambah kurang, ada kali, ada bagi, ada modulus. Oke, berarti karena tipe datanya integer. Coba lihat di sini teman-teman ya. Kita punya kelas namanya operator aritmatika. Di sini ada variabel A bertipe integer, nilainya di assignment dengan 10. Kemudian B5, C0, D15, E12, dan F7. Kemudian string X isinya adalah algoritma, Y isinya adalah dan, Z adalah programan. Ini operator aritmatika, tampilkan untuk headernya saja.
Kemudian pertama kita tampilkan A tambah B. Berarti yang dilihat di sini nih 10 tambah 5. Jadi artinya A tambah B itu 15 kalau kita running. Kemudian A kurangi B, 10 kurangi 5, hasilnya berarti 5. Kemudian sistem output lain X tambah Y, terlihat X-nya apa? Algoritma. Kemudian tambah Y tambah Z, berarti algoritma tambah dan tambah programan. Jadi artinya adalah algoritma dan programan. Kemudian A kali B, 10 kali 5, 50. Ya. Nah, kemudian A bagi B, nih yang kita diskusikan tadi ya, karena kita udah bahas dan teman-teman paham, ternyata dia jadi paham ya. 10 bagi 5, hasilnya 2. Ini kebetulan bilangan genap ya, teman-teman ya. Tapi komputer kan tidak bisa nebak kayak kita. Kita berbicara 20 itu bilangan apa? Bilangan, walaupun komputernya canggih, itu bilangan genap. Sejuta bilangan genap. Tapi komputer bukan itu cara kerjanya. Kenapa dia berbicara sejuta itu bilangan genap? Karena sejuta bagi 2 itu 500.000. Modulusnya 0. 500.000 bagi 2, 250.000. Modulusnya 0. 150 bagi 2, 125. Terus sampai ke bawah sisanya 0 itu ya. Ini kebetulan kan 10. 10 dibagi 2 ya memang 5. Hasil sebaginya 0. Makanya ketika ditampilkan A per B. A A persen B. A modusnya dengan B hasilnya 0. Ya. Jadi teman-teman paham di sini ya. Ini dengan program yang program eh, seleksi bilangan bulat ya yang paling mudah mungkin ya yang kita buatkan misalkan. Tapi ini memahami tipe data yang tadi ke modulus yang tadi ya, kontrol, seleksi, build, gen, ganjil. Izin Pak, Ya ya silakan. berarti bilangan modulus itu cuma ada dua ya, 0 sama 1 berarti ya? Ya betul, betul, betul ya ya. Jadi teman-teman si komputer itu segimanapun canggihnya dia itu kan sebenarnya cuma tahu biner 0 dan 1. Jadi kenapa di komputer yang sekarang mungkin teman-teman tadi yang saya sampaikan ya, di teman-teman di pengantar informasi itu tidak dapat mata kuliah seperti zaman saya ngitung benar-benar biner itu ya. Karena zaman dulu zaman kita itu mungkin teman-teman udah lahir atau belum atau masih pada TK. Itu komputer kan zaman kita kuliah, even waktu saya pun di TB itu ya, itu kuliah apa si komputer itu masih pada jadul ya. Ya, saya dulu di STIMIK Bandung, pernah di SIT Telkom, teman-teman lihat itu komputer ya masih benar-benar Windows 31 yang kita belajar ASM dari semuanya PS itu sama gitu ya. Kalau saya lihatin dengan teman-teman yang belajar. Tapi ketika ke sini, kenapa sih mata kuliah itu kalau tidak diajarkan? Karena itu udah bit-bit itu dianggapnya tidak terlalu penting karena programming sini udah canggih dan pastinya tingkat tinggi gitu. Tapi zaman dulu itu dianggap penting mungkin ya. Nah, kita akan coba buatkan ya. Jadi misalkan tadi ya, saya ketika berbicara komputer itu tidak bisa gayanya selalu logis. Makanya kalau kita main dengan komputer, kenapa sih orang bisa pakai misalkan kalah gitu ya? Pasti akan kalah itu manusia itu dengan komputer dengan generatif AI. Misalkan yang eh, di mesin learning yang terbaru gitu ya, di siapa tuh yang juara satu dunia dulu, Karpov kalau salah itu. Dia dicobakan dengan Deep Blue yang aplikasi permainan catur itu ya. AI tinggalkan karena sih komputer itu selalu presisi ya. Kalau kita kan nebak nalar ya, nalar bayi otak gitu ya. Bayi ingatan sekilas. Misalnya kayak tadi kak, sejuta satu. Nah, kita kan selaku manusia kan belajar gitu matematik ini ganjil itu. Komputer nggak seperti itu. Komputer itu dia berbicara ganjil dari mana? 1.000.001 bagi 2, oh 500.000 sisa satu. Ke bawahnya selalu dihitung gitu. Cuma memang dengan komputasi yang sangat canggih, yang sangat cepat zaman sekarang. Beda dengan zaman komputer dulu kan masih masih terbatas di memorinya. Kalau sekarang kan di hitungnya cepat. Nah, ini saya akan contohkan nih ke teman-teman ya. Sama programnya ini klasik ya, seleksi bilangan bulat. Tetapi tadi ya, komputer itu tidak asal nebak kayak berbicara tadi 10 bilangan genap, dia ngitung 10 bagi 2, 5. Sisa baginya 0. Makanya dari modulus
nyebutin bilangan ganjil. Kalau misalkan bilangan genap, tapi kalau misalkan ganjil, nyebutin bilangan ganjil gitu ya. Nah, kita akan coba buat ya. Coba buat form aja, karena kedepannya mungkin dari hasil ajar ini buat modul-modul yang lain. Jadi sebenarnya kalau buat project, saya lebih senang pakai di NetBeans ya teman-teman ya, karena NetBeans kan bisa UI-nya paling tidak di aplikasi Swing-nya gitu ya. Dan buku yang saya tulis tersebut ada contoh aplikasi-aplikasi yang project publisher ya, cara penerbitan itu ya. Itu kalau zaman dulu sebenarnya karena setiap klien kan mungkin saja dia masih tetap bisa saya mau pakai Java enggak masalah gitu, hanya buku internalnya. Tapi memang zaman sekarang hampir rata-rata semuanya berbasis dengan web ya, web dan apps ya. Seperti kami pun di Telkom Group itu hampir semuanya ya semua aplikasi web based dan apps itu. Tetapi mungkin webnya ada yang di running di internal, di lokal itu ya. Nah, tapi zaman dulu ya kita buat project kalau tidak di Visual Basic atau .NET ya yang terbarukannya saat itu 2008, mungkin DLP ya, teman-teman mungkin ada yang tahu. Ya di sini di Java gitu. Tapi kita masih menggunakan di Alpro ya. Misalkan ya teman-teman saya ingin ikan aja ya. Misalkan saya buat benar itu besar ya. Kayak misalkan. Tuh, kita klarikan dulu ya. Misalkan in bill bull. B-nya besar. Misalkan ini gitu. Ini sama dengan input next in. Bill bull. Apa nih? Karena pakai static reference, kode non static field. Bentar, saya lihat yang kita isi bejana dulu. Ini belum jadi. Saya baca dulu ya. Sebentar. Ujungnya ini nggak ini. Saya geserin dulu. Setelah input.
Ini Bilbul persen 2. Coba seperti aja misalnya ya. Ini adalah bilangan genap gitu ya. Ini sekaligus untuk pembahasan selection ya. Ini sebenarnya sampai dengan ini ya. Sampai dengan if kalau kita berarti komentar Bilbul if Bilbul persen 2 sama dengan 1. Nah, dia tampilkan dengan terdiri. Oke. Dan terawalnya sesuaikan ya. Ini ya, contohnya teman-teman ya. Misalkan saya deklarasikan suatu variabel Bilbul, kemudian saya pakai scanner ya untuk inputannya, kemudian nanti akan kita masukkan dari keyboard, masukkan sebuah bilangan bulat. Nah ini Bilbul input next in. Nah ini teman-teman ya, untuk membedakan tadi yang tanyakan ya yang tidak. Jadi dia hanya mengenal 0 dan 1 biner. Tipe datanya next in. Kalau plot, misalkan kita mau plot, next plot di sini ya. Nah, kita seleksi if Bilbul persen 2 sama dengan 0. Ingat ya teman-teman ya, kalau kita berbicara assignment, itu sama dengannya 1 ya. Sama dengannya 1. Kalau berbicara apa? Berbicara eh, berbicara logika sama dengan 2. Jadi misalkan ini. Misalkan X di assignment dengan 5 itu ya. Maka ini nilai 5 diinputkan ke dalam X dia. Tapi kalau misalkan X sama dengan 5, misalkan X sama dengan 5, nah implementasinya kalau misalkan di if berarti if X sama dengan. Nah ini nih yang harus kita pahami ya teman-teman ya. Itu implementasi transformasi di dalam dari algoritma ke dalam bahasa programannya. Oke, tadi kita Eclipse ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi, if Bilbul, jika suatu bilangan bulat, hasil sisa bagi sama dengan 0, ya komputer kan hitungnya, logikanya berapapun, mau 1 juta, mau 1 miliar, mau 1 triliun, tadi tergantung tipe datanya, dia akan membaca selalu bagi dulu. Karena sebelum modulus itu selalu bagi dulu. Bagi sel modulusnya berapa gitu. Maka tampilkan ini. Ini bilangan genap gitu ya. Else, berarti kalau selain if Bilbul persen 2 sama dengan 0, ini kan if Bilbul persen 2, if Bilbul persen 2 sama dengan 1, berarti kalau tidak 2, 1. Itu adalah bilangan ganjil ya. Nah, kita coba di sini, masukkan, kita coba katakanlah 1000 itu ya. 1000, ini bilangan genap gitu. Jadi dia dari mana tahu bilangan genap? Dia ngitung dulu 1000 hasil modusnya pasti 0, tetapi dia ngitungnya stepping 1000 bagi 2, kalau bagi 2 oh ini 500 bagi 2 250 bagi 2 1005 bagi terus sampai detail ini. Coba kita masukkan sekarang 1001. 1001 ini bilangan ganjil karena ketika dibagikan 500 bagi 2, oh ternyata 250 ada satunya, terus 250 ada satunya gitu ya. Nah, ini kembali ke sini ya teman-teman ya. Itu yang tadi kita pahami. Kenapa di sini ada modulus? Karena tipe datanya integer. Jadi kalau di aplikasi-aplikasi, jadi ternyata banyak aplikasi yang memerlukan modulus, memerlukan di bilangan genap ya. Contohnya di seluler itu laku banget.
untuk yang menaikkan revenue, misalkan dari yang telepon-telepon yang eh, awalnya murah, segitu naik tingkat, itu pakai konsep itu. Operator mudah lah, yang lainnya hampir sama ya, untuk yang dipakai di tambah kurang, increment tidak sama dengan itu ya. Bagian saya skip saja. Contohnya ini ada nilai penambahan, ini total unary ya, A++ itu ya. Ini contoh operator penugasan. Ya tadi ya ada sama dengan, plus sama dengan, pengisian dan penambahan, pengisian dan pembagian, pengisian sisa bagi. Ini contoh juga yang dibuat. Jadi kalau plus sama dengan untuk data 20 dan 10. Kalau plus sama dengan, ini operan pertamanya adalah 20, operan keduanya adalah 10, maka hasilnya adalah di 30. Karena sebenarnya ditambahkan ya. Kemudian kalau kurangi sama dengan, hasilnya adalah dikurangan, berarti 20 kurang 10, sorry, itu enggak, 20, 20. Kemudian yang dibagi ya, bagi dua, ini kan harga 10 tuh yang pertama. Ini penugasan par integer. Operator relasional, ini yang banyak dipakai di seleksi ya. Lebih besar, kurang dari, sama dengan tadi, tidak sama dengan. Contohnya tadi kan, if deal persen 2 sama dengan 0. Nah, ini banyak dipakai di operator logika. Sisanya bisa dicobakan teman-teman. Operator logika, ini yang lebih besar. Tadi ada unary, ada juga yang namanya uh, ternary ya. Jadi operator ternary ini adalah operator bersingkat dari pernyataan if else. Simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk memisahkan jawabannya. Contoh if else di sini string B itu ya. If A kurang 10, B tanda petik A kurang dari 10 tanda petik titik koma itu ya. Nah, kalau di ternary string B sama dengan A kurang 10, kemudian tanda tanya, kemudian A sama dengan 10. Nah, tapi teman-teman kalau di dalam real project, itu sebenarnya kalau saya lihat itu konsep-konsep yang mungkin ini dianggapnya agak sedikit asing ya. Itu kadang implementasi real itu kadang dikembalikan ke si programmernya gitu ya. Terus terang kalau kita membuat program buatan orang dan rusak gitu ya, diperbaiki itu bisa lebih lama dibandingkan dengan kita mendevelop custom aplikasi yang baru gitu ya. Ini sering disampaikan teman saya juga di tim saya itu ketika diminta dulu di salah satu bank pemerintahan ya di luar Jawa. eh, Ternyata ya mungkin menurut versi kita yang paham itu mungkin apakah programmernya junior atau gimana atau yang lainnya. Kok ini hancur-hancuran gitu ya, ribet gitu ya dari tipe data dari yang lainnya. Mungkin kalau dikerjain bisa bulanan, mungkin 4, 5 bulan itu lama gitu. Sedangkan tim pun harus ada yang stay di sana. Tapi ketika develop sendiri, ternyata kurang dari 2 bulan jalan dan lebih stable itu. Nah bagi si klien nggak masalah. Yang penting eh, 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 bisa jalan gitu. Nah ini mungkin seperti ternary jarang biasanya saya banyak pakai ya pakai IPL aja yang standar itu ya. Tetapi mungkin karena kita belajar di keilmuan perguruan tinggi ya minimum teman-teman tahu ya ada istilahnya tadi unary, ternary itu. Contohnya ya misalkan A di sisi 10, string B itu ya. B A kurang 10 gitu ya. Nah itu hasilnya A lebih besar daripada 10. Contoh outputnya. Nah, tadi di operator ada yang tanyakan sampai sini. Kalau ada silakan. Kalau belum ada, saya akan lanjut untuk satu lagi yang if. Nah, tetapi ini akan lebih cepat ya, teman-teman.
Mungkin, tapi kalau ada yang didiskusikan, jangan ragu ya teman-teman, didiskusi saja. Siapa yang pernah detail ke teman-teman nanya, mungkin kebanyakan karyawan ya. Mungkin ada di orang IT, di apa, karena saya punya banyak mahasiswa yang dulu saya ajar itu ya, saya ingat ya ketika dari daerah, karena saya pun dari daerah, dulu dari daerah, dari kampung lah, dulu belum pernah sama komputer sama sekali, belajar di perguruan tinggi informatika, lanjut S1-nya pernah saya ajar di D3, di S1, sekarang udah jadi programmer yang eh, mahir lah, yang mahir di Telkom, kebetulan di Telkom sama dengan saya gitu. Cuma kalau saya kan di bidang dosennya ya peneliti itu, tapi kadang kita pun sering ketemu antara sama pegawai Telkom Group. Tapi ya menurut saya itu ya kalau di aplikasi cepat teman-teman. Kalau yang pembelajar di ini akan lebih jago daripada dosennya ya. Nah, oke, IP tadi sudah kita bahas. IP itu apa? Penyeleksian ya teman-teman ya. Kemudian ada juga perulangan. Perulangan itu apa? Looping. Cirinya orang dengan komputer kan apa? Orang akan bosen. Mungkin kalau zaman dulu, kalau zaman-zaman saya di kampung dulu, kalau anaknya kita nakal itu ya, biasanya disuruh berdiri terus tulis papan tulis, saya tidak akan nakal lagi gitu. Tulis 50 kali itu. Ribet kan lama pakai kapur itu ya. Kalau sekarang mungkin ya kita dengan bahasa programan, coba tulis. Saya tidak akan membolos lagi, misalkan bolos. Ya kita mau pakai apa-apa, mau berapa kali gitu. Kita bisa tantang dengan bahasa programan, candain itu ya. Kata itu. 1 juta kali boleh lah. For eh, I 1 juta kali, sistem out, I plus plus, sistem out, inline, setekan mas lagi, enter, gitu ya. Nah itu komputer tidak akan pernah bosan ya, teman-teman ya. Banyak sekali ada while, ada for, yang standar itu for ya, sudah diketahui. While itu untuk yang bisa tidak diketahui pencarian password. Jadi di while, di do loop, itu ada yang namanya selain repeat until ya, kalau di grupnya Pascal, itu harus kita deklarasikan ada yang namanya inisialisasi dan ada namanya terminasi. Kondisi yang nanti membuat si kondisinya tersebut membuat jadi false. Itu ya. Nah, ini contoh loopnya. Misalkan kita ada kelas loop while di sini i sama dengan 0. Ini adalah namanya inisialisasi ya, teman-teman. Inisialisasi. Selama i kurang dari 5, sistem out.println tampilkan i, nilai i-nya. I plus plus increment. Berarti hasilnya nanti dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Karena ini mulainya kan dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau saya tampilkan I-nya selama I kurang dari 1 juta bisa nggak? Bisa saja. Karena kan I tadi jangkauannya sampai berapa? Sampai 2 miliar ya. Oh sorry, short sampai 32.000, in sampai min 2 miliar sampai 2 miliar. Bisa tampilkan. Ini perulangan while. Ini outputnya. Nah, for statement 1, statement 2, statement 3 itu ya. Nih kalau contoh dengan for, kita tidak perlu inisialisasi langsung tadi di atas. Jadi langsung for in I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus. Tampilkan system out dan line I gitu ya. Oke, ini hasilnya. Sama, 0, 1, 2, 3, 4. Ada juga do while ya. Nah, di Java itu. Do while ini sebenarnya sama dengan while tadi. Bedanya do while melakukan looping sekali. Melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Jadi do while ini contoh bloknya, blok pernyataan, masuk ke kondisi, kalau true, ulang dulu nih sekali ya, baru true. Do di awal while condition. Ini contohnya, public class do loop, sama, perlu inisialisasi, in I sama dengan 0, kemudian do, system out line, I plus plus, selama I kurang dari 5. Jadi dibalik. Kalau while tadi, while I kurang dari 5 ya, di atas ya, increment di bawah. Ini akan sama. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Teman-teman, silakan kalau ada yang tanyakan.
Kalau contoh coding, nah ini sebenarnya contoh yang eh, sederhana ya. Tadi bilangan ganjil genap aja. Ini contoh dari if. Nah, contoh loopingnya kita bisa tuangkan sebenarnya tadi. Nah, bentar saja. Gimana? Ada yang didiskusikan? Mulyadi, Yayat, Ipina, silakan kalau ada. Mungkin sekitar 5 menitan atau 10 menit, nggak apa-apa, dan insya Allah dah. Mungkin kalau kurang saya tambahkan link-link di asinkronus. Oh ya, saya reminder ya kalau belum mengerjakan apa tugas 2, silakan dikerjakan. Kalau nggak salah masih 16 hari lagi ya. Eh, karena semua tugas itu, tugas 1, tugas 2, tugas dia plus nanti UAS itu adalah penilaian yang eh, murni dari manajemen UT. Maksudnya untuk penyelenggaraannya ya. Jadi eh, kalau ada salah satu yang tidak diikuti itu menurut manajemen UT itu akan default by system, nanti ke log itu akan jadi itu sayang gitu ya ke teman-teman ya. Meskipun yang menilai adalah dosen, Jadi kalau di Alpro ini yang menilai saya sendiri, dan saya lihat sebenarnya yang kemarin teman-teman kerjain itu udah bagus ya misalnya. Yang apa? I plus plus. Nah itu increment ya, Ipina ya. I plus plus itu increment. Jadi kalau misalkan di looping ya. Nah di looping ini kalau kita tidak kasih I plus plus gimana? Maka program itu akan berulang tanpa henti. Coba saya tunjukkan lagi slide-nya ya. Jadi programnya tanpa henti. Jadi misalkan sebentar, mana slide tadi ya. Oke, sebentar. Lalu banyak ini looping 9. Oke, saya tampilkan dulu. Jadi kalau kita tidak memberikan inisialisasi dan terminasi, itu akan fatal kalau di codingnya eh, semua programming. Kalau ini kita tadi tanyakan Irvina ya, itu I plus plus itu apa? I plus plus itu I plus 1 Irvina. Sorry, kok jadi white ya? Oke. Oh, saya mau klik apa? Saya mau klik pointer tadi, salah klik, sorry. Ah, ah. Betul lagi. Ya, Ipina ya, tadi yang tanyakan apa sih itu fungsi I plus plus itu ya. Nih, I plus plus itu artinya I plus 1. Jadi konsepnya gini. Pertama kan si looping itu dibaca I-nya diisi dengan 0 ya. Nah, kemudian lakukan I plus 1. 0 tambah 1 berapa? 1 ya. 1. Kemudian I plus plus I tambah 1 lagi. 1 tambah 1, 2. Oke ya. Masih kurang dari 5. Kenapa? Karena kan kita while-nya kurang dari 5 kan? While-nya dari mana lihatnya? Dari sini nih. Kurang dari 5 nih, yang sini ya. Kemudian 2 tambah 1 berapa? 3. Oke, 3 masih kurang dari 5. Nah, kemudian 3 tambah 1, 4. Oke ya. 4 kurang dari 5 ya. Nah, kemudian 4 tambah 1 berapa? 5. Betul nggak? 5 kurang dari 5. Salah. Kecuali di sini kita pakai operator sama dengan. Ya. Kalau pakai sama dengan 5 kurang dari 5 boleh gitu ya. Nah, itu makanya kalau kita tidak menampilkan ini lupa nih, misalkan Ipina lupa menampilkan I plus plus plusnya, maka programnya selalu dianggap betul. Jadi
nol terus kayak error itu ngebaca sampai si ranknya kalau tipe datanya mungkin tadi double sampai oh, atau integer sampai 2 miliar sampai 2 miliar itu sebenarnya kok ini error itu nggak error karena program masih menganggapnya benar itu salah kita program mendeklarasikan tetapi memang di terminasi ini kondisi yang membuat si kondisinya yang awalnya true menjadi false ini kan awalnya tuh ya true ya 0 1 2 3 4 kurang dari 5 kan makanya ketika kondisi ini yang true 4 tambah 1 5 oke berarti 5 kurang dari 5 salah karena harusnya kurang dari sama dengan itu udah kondisinya membalikkan jadi nol ya. Mm-mm. Ada lagi yang lain? Oke, ya sama-sama ya. Nanti programnya tinggal dicobakan teman-teman. Mungkin nanti saya juga akan coba saya sharekan lah, insya Allah di eh, apa mungkin sudah tambahan ya. Tapi intinya memang banyak sekali untuk contoh kasus looping yang tadi ya di dalam program kalau proyek kita besar pasti selalu ada selection, pasti selalu ada looping gitu, pasti itu karena eh, itu adalah struktur dasar algoritma selalu digunakan runtunan, selection, looping. Ya kesininya mungkin kalau dulu masih belajar array, tapi kalau sekarang di dalam implementasi proyek nyata ya teman-teman mungkin tidak berbasis array, karena array kan simpenannya default ya. Ya nanti simpannya ke database, namanya ke database ya ke MySQL, ke eh, SQL Server atau ke yang lainnya itu karena supaya datanya bisa diakses. Jadi kalau data-data yang data teman-teman pun contoh aplikasinya ada apa? Di UT ya manage 750.000 mahasiswa aktif itu sulit kalau tidak punya aplikasi sistem yang bagus itu database-nya dan dosennya katakanlah nih yang teman-teman ngajar di prodi sistem informasi saja itu ada 5.000 itu bagaimana tuh kalau tidak disimpan di aplikasi di database ya sulit. Jadi dengan data array apalagi hanya di file Excel itu makanya digitalisasi itu pasti membutuhkan programming ya. Oke ya, ini ya teman-teman ya. Saya kira kalau ada lagi yang lain kalau ada silakan kalau eh, yang didiskusikan tadi ya saya reminder eh, yang belum mengerjakan tolong dikerjakan jangan sampai kelewat ya. Dulu saya lupa kelas ini atau kelas yang 419 ya ada yang eh, chat ke saya. Memang komunikasi saya masih menggunakan di biasanya broadcast message atau ini di e-learning ya. Jadi saya ingetin, nah sepertinya beliau katanya kesibukan kerja lupa gitu. Nah itu saya selaku dosen dosen suka kasihan itu. Kenapa? Karena kalau nilai biasanya saya tidak pernah pelit lah karena saya merasa ketika dosen-dosennya kuliah meskipun sulit itu loh nggak ada sulit di ITB di sains data ilmu komputer IPB itu sulit luar biasa tapi mereka dinilai itu tidak pelit gitu ya asal mahasiswanya ngikutin gitu ya sama dengan teman-teman ketika ngerjain tugas diminta ada video-video ada rekamannya syukur-syukur upload di YouTube teman-teman share linknya ketika teman-teman punya ilmu kan berbagi terus ke orang nanti next jadi bermanfaat gitu. Nah itu tidak nah itu yang beliau itu tidak bisa karena sistemnya kelok gitu nah itu kemarin infonya ada yang dibuka sampai tanggal 1 Desember ya tolong dimanfaatkan tetapi eh, jangan sampai tidak di ini ya tidak dikerjakan. Oke, saya Pak, kira cukup dulu. Ada yang kan nggak? izin nanya, Iya, iya, silakan, Liadi. misalkan kita belajarnya nggak cuma dari modul UT aja, boleh nggak Pak? Oh iya, boleh sebenarnya. Itu sangat bagus sebenarnya Liadi. Kayak gini ya. Eh, menurut saya gini teman-teman, yang belajar yang bagus itu memang eh, tidak fokus ke satu ini ya, ke satu bahan ajar ya. Cuma memang saya mengajar kenapa ke teman-teman itu menyarankan belajar untuk selama di UT itu dari modul dari PowerPoint yang di UT buat itu. Karena saya 10 tahun yang lalu mungkin ya atau 15 tahun lalu lupa ya, ketika masih di Bandung pernah ngajar UT itu ya. Tetapi memang saya dari sisi informatikanya itu untuk para teman-teman yang karyawan di manajemen di perusahaan itu ya. Itu ngajarinya hanya fokus dari modul UT saja gitu. Dulu UT dan memang yang mengikuti 90% lulus semua gitu dan
berguna lah kalau mereka udah bekerja di perusahaan jadi sarjana dan UT kan negeri dan qualified kualitasnya memang sangat bagus lah dia itu. Nah, tetapi itu teman-teman manajemen ya. Jadi menurut saya sih terbatas. Saya pun hanya ngajar saat itu pengantar sistem informasi mungkin ya. Tetapi bagi teman-teman nih Mulyadi, Yayat, Ipin atau yang lainnya nanti justru saya sangat menyarankan belajar dari luar bukannya UT karena kalau dari UT mungkin terbatas ya. Misalkan kalau saya pun mengajar biasanya kalau di kelas itu justru mengajarkan ke ilmu-ilmu yang tidak ada di perkuliahan. Misalkan tadi contohnya ya beberapa mahasiswa yang saya magangkan di teman saya yang minta ternyata oh menurut saya nih saya baru tahu nih ternyata misalkan salah satu kawan saya pun di software developer yang unicorn gitu ya. Unicorn itu kan ada Blibli, ada Bukalapak, ada ini, ada GoTo ya sekarang. Itu dia berbicara nih, ini baiknya udah nggak pakai ini ya. Oh ternyata si A udah nggak boleh ke Pak paling tiga ke Ravel ke ini. Dia pakai apa? Ruby on Rails. Jadi kita belajarnya akan lebih terbuka dan itu bukan berarti artinya oh, kalau gitu si programan kita yang dulu akan hilang. Enggak, itu teman-teman misalkan menjadi belajar, itu kan menjadi dasar keilmuan yang tidak bakal hilang. Jadi zaman saya dulu dan temen ngoding itu masih Pascal, C, DLP gitu ya, Java baru itu. Tapi sekarang kita ngoding kalau bikin project ya Framework, apps, Flutter atau yang lainnya. Pokoknya yang bahasa-bahasa kekinian, tetapi konsep dari algoritma yang lain itu akan sama. Jadi silakan sangat belajar dari berbagai platform yang banyak diikuti. Mungkin ya sekarang banyak di YouTube yang teman-teman bisa ikuti juga mungkin tuh banyak yang share di materi silakan. Mungkin itu ya Mulyadi ya bagus dan teman-teman kalau tadi ya kalau untuk ujian saya saranin silahkan ikuti dari UT. Tapi kalau karena memang untuk penguasaan skill menjadi programming itu menjadi programmer yang andal itu sekarang banyak tantangan tetapi banyak fasilitas. Silahkan belajar dari berbagai platform yang lain ya. Itu ya Mulyadi ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama saya kira teman-teman cukup ya. Ini lebih 42. Memang tadi saya buka di Zoom jam 12, jam 10 kurang 10-an, 10 lah mungkin biasanya udah saya hadir tapi saya recordingnya memang dari 10 pas jadi meskipun teman-teman belum hadir nggak apa-apa karena memang nanti akan saya share ulang dari awal. Terima kasih semoga sukses teman-teman karirnya bermanfaat ilmunya. Mohon maaf jika ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya meetingnya.